Di tengah semester kedua ini kita akan membahas mengenai laju reaksi. Laju reaksi ini artinya adalah kecepatan reaksi. Jadi reaksi kimia itu ternyata bisa diukur kecepatannya. Ada reaksi kimia yang cepat, contohnya misalnya peledakan bom itu adalah reaksi yang cepat. Ada reaksi yang lambat juga, reaksi yang lambat misalnya reaksi perkaratan. Nah, laju atau kecepatan reaksi itu nanti akan dibahas dan untuk membahas mengenai laju reaksi, kita perlu membahas dulu mengenai satuan konsentrasi yang disebut molaritas atau kemolaran. Karena nanti kita akan banyak berbicara mengenai molaritas. Karena kita akan melihat kecepatan reaksi atau laju reaksi dari perubahan molaritas zat-zat yang terlibat. Nah, molaritas itu artinya adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Molaritas itu adalah salah satu cara menyatakan konsentrasi larutan atau kepekatan larutan dengan membandingkan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutannya atau volume larutannya. Nah, satuannya adalah mol per liter atau satuan molaritas suka disebut juga molar, M besar. Nah, kalau misalkan kita punya larutannya beli di toko kimia gitu, biasanya satuannya adalah satuan persen. Nah, untuk mengkonversi satuan persen menjadi molar, kita bisa gunakan persamaan ini yang sudah diturunkan. Nah, kalau kita mau merubah satuan dari persen menjadi molar, cuman di sini perlu digarisbawahi bahwa persennya adalah langsung kita masukkan persen larutannya. Jadi nggak usah dibagi 100. Rho-nya di sini adalah massa jenis. Ini adalah massa molekul relatif atau MR. Nah, selain itu kita juga sudah pernah belajar kalau kita mengencerkan larutan. Waktu kita mengencerkan larutan, jumlah mol zat terlarut tidak berubah. Yang berubah hanya konsentrasi atau molaritas dan volume. Jadi kita bisa menggunakan ini juga untuk rumus pengenceran. Oh ya, untuk kedepannya konsentrasi atau molar itu kadang dituliskan dengan kurung siku. Jadi kalau misalnya ada kurung siku H2, ini artinya adalah konsentrasi H2. Kalau ada kurung siku H+, ini berarti adalah konsentrasi ion H+. Jadi kurung siku artinya adalah konsentrasi. Nah, kemudian kalau kita mencampurkan larutan sejenis, kita juga bisa menghitung molaritas total. Caranya kita jumlahkan dulu semua mol zat terlarutnya. Kalau kebetulan ada 2 jenis larutan, berarti begini. Kalau ada lebih kita lanjutkan. Dibagi volume totalnya. Nah, ini kalau kita punya larutan sejenis yang dicampurkan, konsentrasi totalnya jadi begitu. Nah, itu pendahuluannya dulu. Karena kita banyak membahas mengenai larutan di sini, makanya kita butuh cara menyatakan kepekatan larutan, yaitu molaritas. Nah, laju reaksinya sendiri baru akan kita bahas sekarang. Laju reaksi itu nanti akan dibagi jadi 2. Jadi ada laju reaksi sesaat dan laju reaksi rata-rata. Saya akan bahas dulu laju reaksi rata-rata. Jadi ini mirip seperti waktu kita belajar fisika. Laju rata-rata itu biasanya kan kalau kita gunakan dalam fisika, laju rata-rata itu adalah jumlah jarak dibagi waktu tempuh. Nah, kalau di sini laju reaksi itu dinyatakan sebagai laju reaksi, lambangnya itu bisa V kecil begini, atau R untuk rate, V untuk velocity, sebenarnya sama aja. Laju reaksi itu adalah laju pengurangan konsentrasi reaktan.
per satuan waktu. Atau kalau diplot ini adalah gradien dari grafik konsentrasi terhadap laju. Konsentrasi terhadap waktu. Nah, laju reaksi rata-rata bisa dinyatakan juga dengan laju penambahan produk. Penambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Contoh, misalnya kita punya suatu reaksi kimia. Misalkan reaksinya adalah zat A ditambah zat B, nanti dia akan berubah menjadi zat C misalnya. Koefisiennya seperti itu. Misalkan mula-mula kita mereaksikan zat A sebanyak 5 molar. Zat B-nya juga 5 molar. Nah, setelah jangka waktu tertentu, misalnya kita anggap aja 10 detik, ternyata jumlah C yang terbentuk adalah 3 molar misalnya setelah 10 detik. Nah, berapakah laju reaksi ini? Nah, laju reaksi ini bisa dinyatakan dengan laju pengurangan reaktan, pengurangan A dan B, atau laju penambahan C. Nah, kita mulai dulu dari sini. Kalau C mula-mula belum ada dan di akhir kita memperoleh 3 molar C, berarti selama bereaksi dia mengalami penambahan konsentrasi sebanyak 3 molar. Nah, kalau C bertambah sejumlah 3 molar, berarti B berkurang sejumlah 2 molar, sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Berarti A berkurang berapa molar? Karena A koefisiennya 1 dan C 3, berarti ini harus 1:3 nih, jumlah yang bereaksinya. Berarti A berkurang sebanyak 1 molar. Sehingga nanti A tersisa 4 molar, B tersisa 3 molar. Nah, kalau kita mau menyatakan laju reaksi terhadap A, berarti kita akan melihat laju pengurangan A. Laju pengurangan konsentrasi A dalam jangka waktu yang diamati. A itu berkurang sejumlah 1 molar dalam 10 detik. Jadi laju reaksi rata-rata terhadap A adalah min 0,1 molar per detik atau molar per second. Nah, kalau dinyatakan dalam B, berarti laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi B per satuan waktu. B itu berkurang sejumlah 2 molar dalam 10 detik. Jadi laju pengurangannya adalah min 0,2 molar per detik. Nah, sementara C dia bertambah sejumlah 3 molar dalam 10 detik. Jadi kalau kita mau menyatakan laju terhadap C, kita tinggal hitung aja C itu bertambah 3 molar dalam 10 detik. Jadi laju rata-rata terhadap C adalah C bertambah 0,3 molar per detik. Nah, kalau kita perhatikan, laju itu sebanding dengan koefisien. Jadinya ini kan koefisiennya 1:2:3. A, B, dan C. Laju terhadap A, terhadap B, dan terhadap C juga 1:2:3. Nah, mengesampingkan tanda negatif dan positifnya, itu artinya berkurang dan bertambah. Ini adalah yang kita sebut sebagai laju rata-rata. Nah, laju rata-rata bisa juga dinyatakan sebagai gradien dari perubahan konsentrasi terhadap waktu. Nah, misalnya kita punya persamaan yang sama, reaksi yang sama, yang tadi A tambah B menjadi C. Nah, misalnya kita mengamati beberapa kali rentang waktu. Jadi kita mengamati misalnya waktu pembentukan C dalam 10 detik pertama, kemudian 10 detik kedua, dan 10 detik ketiga. Nah, pada 10 detik pertama, konsentrasi C-nya itu tadi bertambah sebanyak 3 molar.
Misalnya setelah 20 detik dia jadi 6 molar. Setelah diamati 10 detik kemudian, setelah 30 detik dia jadi 9 molar misalnya. Nah, dari data ini kita bisa memplot nih. Kita plot dulu data molaritas terhadap waktu. Kita plot dulu waktunya di sumbu X, konsentrasinya di sumbu Y. Waktunya tadi diamati selama 30 detik. Jadi detik ke-10, detik ke-20, dan detik ke-30. Molaritasnya diamati. Ini angkanya misalkan 3 molar, 6 molar, 9 molar. Kalau kita gambarkan grafiknya, nanti grafiknya jadi begini. Nah, kalau kita mau mencari berapa laju reaksinya, laju reaksi itu adalah laju perubahan konsentrasi produk per delta T. Nah, jadi bisa kita hitung misalnya dalam 10 detik pertama, berarti kita lihat dalam 10 detik pertama dia bertambahnya sejumlah segini ya. Sorry, garisnya kurang panjang. Dalam 10 detik pertama dia bertambah 3 molar dalam 10 detik. Jadi laju reaksi dalam 10 detik pertamanya itu adalah bertambah 3 molar dalam 10 detik. Jadi 0,3 molar per second atau molar per detik. Kalau dalam 20 detik, dari 0 sampai 20 detik. Jadi kita lihat segitiga yang ini. Kita lihat segitiga yang ini. Nah, dia bertambah sejumlah 6 molar dalam 20 detik. Jadi laju reaksinya adalah bertambah 6 molar dalam 20 detik. Laju rata-ratanya di sini kebetulan sama ya. Nah, kalau dalam 30 detik berarti lajunya gimana? Nah, kita lihat segitiga yang lebih besar. Jadi kita melihat proses ini dari detik ke-0 sampai detik ke-30. Nah, kita cari gradiennya. Gradien itu kan berarti delta molarnya ini dibagi delta T-nya. Jadi dia bertambah sebanyak 9 molar dalam 30 detik. Jadi sama juga ternyata. Ini kebetulan aja. Lajunya sama dalam 10 detik pertama, kedua, dan ketiga. Jadi laju rata-ratanya juga sama. Nah, ini yang kita sebut sebagai laju rata-rata. Laju rata-rata sebanding dengan koefisien dalam reaksi. Laju rata-rata adalah laju pengurangan reaktan atau laju penambahan produk masing-masing persatuan waktu. Nah, bentuknya bisa percobaan dengan berbagai waktu, berbagai rentang waktu. Bisa juga tadi dilihat keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai laju sesaat. Nah, laju sesaat ini biasanya dinyatakan dengan persamaan. Sama seperti laju di fisika juga ya. Kalau laju sesaat itu, laju adalah fungsi waktu. Nah, kalau di sini laju adalah fungsi konsentrasi. Jadi misalkan kalau kita punya reaksi, reaktannya satu, hanya A berubah jadi B aja. Nah, laju reaksi itu adalah fungsi konsentrasi. Dipangkatkan suatu bilangan yang nanti akan kita sebut orde. Jadi V di sini artinya adalah laju sesaat. Nah, laju sesaat ini nanti akan bergantung dari konstanta laju reaksi yang dikasih lambang K.
Biasanya konstanta laju reaksi ini bergantung dari suhu. Kalau suhunya tetap, konstantanya pasti sama. A ini adalah molaritas A atau konsentrasi A atau reaktan. Nah, X ini kita sebut orde reaksi terhadap A atau pangkat terhadap A. Nah, untuk menentukan laju sesaat, kita berarti butuh data percobaan. Nah, data percobaan itu biasanya harus dilakukan berkali-kali supaya kita bisa melihat ordenya berapa. Misalkan kita melakukan percobaan, 3 kali percobaan, dan kita mengamati konsentrasi reaktannya. Beda ya kalau laju sesaat tadi, kalau laju rata-rata itu bisa bergantung dari keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi yang terlibat adalah konsentrasi reaktan dan produk. Kalau laju sesaat itu hanya tergantung dari konsentrasi reaktan saja. Nah, misalnya dalam percobaan pertama, misalnya konsentrasi A-nya 0,1, kemudian 0,2, kemudian 0,3. Nah, laju reaksinya setelah diamati ternyata misalnya dalam satuan molar per second, mula-mula 1 molar per second, kemudian jadi 2 molar per second, kemudian jadi 3 molar per second. Nah, cara mencari order reaksinya adalah seperti ini. Kita bandingkan laju percobaan 1 sama percobaan kedua. Lajunya yang pertama 1 molar per second, yang kedua 2 molar per second. Laju ini banding dengan K atau suatu konstanta laju reaksi dikali konsentrasi A pada saat itu dipangkatkan ordenya. Ordenya kita belum tahu. Nah, kalau percobaan 1 A-nya 0,1 molar, percobaan 2 A-nya 0,2 molar. Nah, dari sini kita jadi tahu setengah itu sama dengan K-nya kita anggap sama ya karena suhunya sama. Jadi K-nya tidak mempengaruhi perhitungan. Nah, dari sini kita dapat X-nya berarti 1. Itu berarti order reaksinya 1. Nah, bisa nggak kita pakai V2 banding V3? Bisa aja. Boleh juga. Nah, ini kalau reaksi yang reaktannya hanya 1. Nah, nanti kalau reaktannya lebih dari 1, misalnya kita punya contoh berikutnya. Ada suatu reaksi, reaksinya melibatkan 2 reaktan misalnya. Reaktannya A2 dan C. Terus percobaan dilakukan selama 3 kali. Sebanyak 3 kali misalnya. Konsentrasinya yang diamati adalah konsentrasi reaktan-reaktannya aja. Konsentrasinya misalkan pertamanya dua-duanya 0,1 molar, ternyata dia menghasilkan laju 2 molar per second. Nah, kalau A-nya dibuat tetap dan C-nya dinaikkan 2 kali lipat, ternyata lajunya jadi 8. Sedangkan kalau A-nya dijadikan 2 kali lipat dan B-nya dijadikan 2 kali lipat, maka lajunya jadi 16 molar per second. Nah, nanti bentuk persamaan laju untuk reaksi ini pasti gini. Laju tergantung dari konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktan-reaktannya masing-masing dipangkatkan terhadap ordenya. Tugas kita adalah mencari nilai X dan Y. Ordenya berapa. Nah, caranya gimana? Kita bandingkan dulu aja. Laju misalnya laju ke-1 dengan laju kedua. Ini sebenarnya nggak mesti harus laju 1 sama laju 2 dulu. Mau laju 2 banding 3, 3 banding 1 gitu juga boleh. Nggak masalah. Ini nanti akan sama dengan konsentrasi A2 pangkat X dan C pangkat Y. Nah, dalam percobaan 1 lajunya 2 molar per second. Percobaan kedua 8 molar per second. Kita masukkan angkanya. Konsentrasi A-nya tetap 0,1 di kedua percobaan. Konsentrasi C-nya yang dibuat 2 kali lipat. Nah, dari perhitungan ini berarti ini kan 0,1 per 0,1, 1 pangkat X pasti 1 ya.
Jadi kalau disederhanakan jadi begini. Nah dari sini jadi ketahuan Y-nya adalah 2. Jadi orde terhadap C atau nilai Y itu adalah 2. Nah sekarang kalau kita mau mencari orde terhadap A2 berarti kita bandingkan saja percobaan 2 sama 3. Karena konsentrasi C-nya tidak berubah, jadi tidak menentukan laju. Kita bandingkan lagi V2 dan V3. V2-nya tadi 8, V3-nya 16. Konsentrasi A2-nya ini yang diganti di 0,1 dan 0,2 dibuat 2 kali lipat. Konsentrasi C-nya dibuat tetap. Jadi dari sini kita mendapatkan nilai X. X-nya adalah 1. Maka persamaan lajunya akan menjadi V sama dengan K dikali A2 pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Dikali C pangkat 2. Nih. Nah kalau misalnya kita ditanya berapakah orde total reaksi. Orde total itu berarti orde terhadap A2 ditambah orde terhadap C. Jadi 3. Nah bisa juga kita ditanya berapakah konstanta laju reaksinya. Nah kita bisa memasukkan data ini ke percobaan manapun di sini. 1, 2, atau 3 boleh. Kalau kita ambil contoh percobaan 1, berarti kalau kita menghitung nilai K-nya, K-nya kan pasti sama ya. Jadi kita masukkan saja angkanya. V1 itu tadi 2 molar per second. Konsentrasi A2-nya di percobaan ke-1 0,1 molar. C-nya juga sama. Orde terhadap C-nya 2. Jadi nilai K-nya adalah 2 dibagi 0,1. Nah 2-nya ini kan molar per second ya. Dibagi 0,1 molar dikali 0,1 molar kuadrat. Jadi nanti hasilnya adalah 200 satuannya molar pangkat min 2 second pangkat min 1. Nah ini nilai tetapan laju reaksinya. Nah seandainya kita melakukan percobaan keempat misalnya. Percobaan keempatnya kita, saya kasih warna lain deh. Misalnya di percobaan keempat kita menggunakan A sebanyak 0,5 molar, B-nya juga 0,5 molar. Berapakah lajunya? Nah, lajunya kita anggap aja V5 ya. Nah, caranya gampang, kita bandingkan saja percobaan 4 dengan percobaan yang manapun, 1, 2, dan 3 boleh. Biar lebih gampang kita bandingkan dengan percobaan 3 aja ya. Supaya kita nggak perlu memasukkan nilai K. Jadi kita bandingin V3 sama V4. V3-nya tadi 16 molar per second, V4-nya dicari. Pangkatnya 1 dan 2, X-nya 1, Y-nya 2. Konsentrasinya tadi di percobaan ketiga masing-masing 0,2. Percobaan keempat tadi masing-masing dibuat 0,5. Jadi karena K-nya sama, berarti nggak berpengaruh ya. Ini sama dengan 2/5 dikali 4/25 karena sudah dikuadratkan. Berarti nilai V4-nya adalah 16 kali 5 kali 25 per 2 kali 4. Satuannya molar per second. Jadi ini adalah 250 ya. Ini 2 dan 4-nya 8 kan, dicoret sama ini jadi 2. 2 kali 5 10, 10 kali 25 250. Begini. Nah, nanti bisa juga kita ditanya grafik laju terhadap konsentrasi.
Nah, seandainya kita punya reaksi dengan reaktan 1, terus ordenya 0. Misal ada persamaan kayak begini. Nah, kalau ordenya 0 berarti gambarnya akan gimana? Orde 0 itu artinya mau berapapun nilai K-nya, berapapun nilai A-nya, nilai V-nya itu akan selalu sama dengan K, karena berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi nanti bentuk grafiknya begini. Nah, ini adalah grafik reaksi berorde 0. Seandainya kita punya persamaan laju reaksi berorde 1. Pangkat 1 kan nggak usah ditulis ya. Nah, ini artinya apa? Makin besar konsentrasi A, lajunya juga akan makin besar. Jadi nanti dia bentuknya akan begini, laju reaksi orde 1 linear. Jadi nilai A-nya makin besar, V-nya juga akan makin besar. Kalau reaksinya orde 2, nanti grafiknya akan seperti ini. Bentuknya grafik fungsi orde 2, fungsi kuadrat. Nah, kalau kita ditanya berapa laju sesaatnya, kita perlu membuat garis singgung jadinya. Misalnya kita gambarkan garis singgung di sini. Nah, sehingga kita bisa menghitung gradiennya. Nanti gradiennya Y per X gitu. Nah, kita bisa dapat laju sesaatnya kalau ditanya. Nah, kalau orde 3 gimana ya, tentu grafiknya akan lebih gitu ya. Grafik reaksi orde 3. Nah, kalau orde min 1 gimana? Kalau min 1 itu berarti seper ya. V sama dengan K per A. Jadi makin besar A-nya, laju reaksinya akan makin kecil. Ya, nanti bentuknya akan begini ya. Nah, untuk beberapa reaksi enzimatik, nanti mungkin juga ada orde setengah atau pangkat setengah. Nah, ini berarti kan akar ya. Nanti kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Gitu. Itu adalah reaksi orde setengah.